Habib Ahmad bin Muhammad Al-Kaf, ada Al-Habib Ahmad Al-Mujtaba bin Syahab. Namun sebelum itu saya ingin memanggil beberapa anak-anakku, para pengurus Majelis Rasulullah Cabang Hongkong. Buat para dewan guru dan juga Mas Ruben mohon berdiri. Kita mau menyerahkan cindera mata. Nah, mohon berdiri semuanya. Kiai Khalil pada berdiri, Habib Ahmad semuanya, Mas Ruben. Baik, saya panggilkan yang pertama Bu Anik. Mana yang namanya Bu Anik? Baik, silakan Bu Anik. Kemudian Ananda Fauzia. Yang mana namanya Fauzia? Iya, anakku Fauzia. Iya, silakan naik nak. Kemudian juga Bu Jum. Bu Jum yang mana? Iya, Masya Allah. Yang selalu menyiapkan segala sesuatunya. Kemudian anak Kurina. Iya, anak Kurina. Kemudian juga anak Diana. Diana yang mana? Iya, alhamdulillah. Nah, ini adalah 5 orang pengurus Majelis Rasulullah Cabang Hongkong yang sudah mungkin bertahun-tahun ini terus-menerus membantu acara di Majelis Rasulullah Cabang Hongkong. Saya ingin memberikan sedikit cindera mata, bukan dari nilainya, tapi dari sisi perhatian ya kepada kalian semua, anak-anakku semua, karena hanya Allah yang bisa balas kebaikan luar biasa sebanyak-banyaknya lahir batin dunia akhirat ya buat kalian semua. Dan saya mohon ini ada 1, 2, 3, 4, 5 pas ya. Jadi satu persatu memberikan cindera mata. Yang pertama saya dulu. Ibda binafsik wa khairat. Mulai dari diri sendiri baru aja yang lain. Saya mau memberikan kepada anak Bu Anik. Anak Bu Anik ini sedikit cindera mata, tapi intinya adalah perhatian kami dari Majelis Rasulullah Pusat atas keseriusan istiqomahnya anak-anakku semua yang hadir di sini. Hanya Allah yang bisa membalas. Kalau ini cuman kitab sama ini ala kadarnya, tapi Allah membalas yang lebih baik. Amin ya Allah. Dan juga buat yang lain. Makasih Bu Anik. Kemudian selanjutnya saya persilahkan kepada Mas Ruben untuk memberikan kepada anakku Fauzia. Nah, anakku Fauzia, nah silahkan Mas Ruben. Insya Allah, mudah-mudahan berkah. Alhamdulillah, sama-sama belum nikah. Selanjutnya kepada Kiai Khalil. Insya Allah. Kiai Khalil mohon diserahkan kepada Ibu Jum. Alhamdulillah dapat doanya dari Waketum. Masya Allah, didoakan panjang sama beliau. Kemudian anakku Habib Ahmad bin Muhammad Al-Kaf ini menyerahkan kepada anakku Diana. Didoakan sama Habib Ahmad. Masya Allah, mudah-mudahan berkah. Kemudian yang terakhir Habib Ahmad Al-Mujtaba memberikan kepada anak Kurina. Ya, Masya Allah. Didoakan sama Habib Ahmad Al-Mujtaba. Baik, terima kasih anak-anakku semua. Boleh kembali ke tempatnya masing-masing. Berkah sami-sami. Iya baik. Si amanilah semuanya nak. Makasih banyak. Dan para dewan guru, Mas Ruben boleh duduk kembali. Kita akan mendengarkan tausiah berikutnya yang sesuai jadwal akan disampaikan oleh Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Kaf. Dengarkan anak-anakku semua tausiah dari pimpinan Majelis Rasulullah SAW cabang Sukabumi, Jawa Barat. Bisa bahasa Sunda nggak, Bu? Kepada Habib Ahmad. Kalau saya memang lahir di Jawa Barat, Habib Muntir lahir di Jawa Barat. Baik, Habib Ahmad alaihi falyatafaddal maskur.
tengah dong, di tengah biar kita kelihatan dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa maulana Muhammad miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, wabil khusus yang mulia Habib Nabi bin Abdurrahman Al-Musawa hafizahullah ta'ala wa ra'ah wa atalallahu umrahu fi sihhatin wa afiyah, amin. Dan juga guru kami dan juga kiai yang telah bersedia untuk menemani kami juga datang ke sini berkunjung, dan saya mendapatkan banyak ilmu dari beliau, dari Haji Khalil Nafis hafizahullah ta'ala wa ra'ah wa atalallahu umrahu fi sihhatin wa afiyah. Dan juga akhina fillah ad-da'i ilallah, teman lama saya yaitu Al-Habib Mujtaba atau Ahmad Mujtaba bin Muhammad bin Syihab hafizahullah ta'ala wa ra'ah wa atalallahu umrahu fi sihhatin wa afiyah. Dan kawan baru insyaallah Mas Ruben, saya kenalan dan asik sekali beliau, Masya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala panjangkan umurnya. Ini doanya paling kenceng. Masya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala juga memurahkan rezekinya, memudahkan jodohnya, yang solehah insya Allah, yang disukai dan menyukai insya Allah, sama-sama menuntut di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita hadir pada hari ini, pada acara ini, yaitu wabil khusus untuk perayaan Haul Al-Habib Mundhir bin Fuad Al-Musawa. Beliau Al-Habib Mundhir ini adalah sosok yang kita bisa katakan luar biasa dan hebat. Saya termasuk murid beliau langsung. Memang sebelum kami berangkat ke kota Tarim menimba ilmu kepada guru mulia Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim Al-Hafidh yang ada di kota Tarim, sebelum itu kami mengenal kota Tarim melalui Al-Habib Mundhir. Beliau sosok yang berakhlak, beliau sosok yang memiliki hati cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang paling menonjol dari beliau. Dan ini adalah suatu kelebihan yang Allah berikan kepada beliau. Kita tahu semua, sering sekali Al-Habib Nabil menceritakan tentang sosok Habib Mundhir, adik beliau, tetapi dikagumi oleh kakaknya sendiri. Beliau ini Al-Habib Mundhir bin Fuad Al-Musawa, orang yang memiliki ikatan hati, ta'alluq, kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan biar tahu semuanya bahwa satu-satunya ikatan kuat kalau kita kuatkan, maka itu akan berkaitan dengan iman kita. Yaitu apa? Ikatan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah adalah sosok yang paling mulia. Rasulullah adalah sosok yang semuanya bermakmum kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Apapun itu daripada mazhabnya, apapun itu daripada alirannya, apapun itu pemikirannya, pasti mereka semua sepakat bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah imamnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka alhamdulillah dengan adanya juga majelis Rasulullah di kota ini, di negeri ini, di mana dirayakan dan dibuat oleh masyarakat dari Indonesia, bentuk kecintaan mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Dan betul,
Setiap orang para dai yang datang ke sini pasti terharu melihat perkumpulan semacam ini. Kalian semua ini pejuang yang luar biasa. Rela jauh dari keluarga, jauh dari tanah air untuk mencari sesuatu yang bisa membantu keluarganya. Banyak dari kalian membantu orang tuanya, bantu anaknya untuk sekolah, bahkan bantu suaminya. Masya Allah. Ini adalah suatu perjuangan yang luar biasa. Tetapi perjuangan yang semacam ini betul harus dijaga dengan benar-benar. Dijaganya hati-hati, jangan sampai terlena dengan mencari uang atau mencari usaha atau kerja, melupakan sesuatu yang lebih penting, yaitu hubungan kita dengan Allah dan Rasul-Nya. Hubungan kita dengan Allah dan Rasul adalah yang terpenting di atas segala-galanya. Maka tidak boleh kita mempertaruhkan hubungan kita dengan Allah dan Rasul demi urusan harta duniawi. Tidak boleh. Silahkan kita mencari nafkah, silahkan bekerja atas dasar yang benar, atas jalan yang benar. Saya juga mengobrol khususnya sama Bu Anik, sering beliau menceritakan tentang pengalaman-pengalamannya. Beliau bercerita bahwa salah satu yang saya minta kepada yang disebut majikannya agar diberikan waktu luang untuk beribadah, untuk sholat. Betul, itu tantangannya yang ada di sini. Kadang-kadang kan majikannya tidak mengizinkan untuk sholat. Itu tantangan luar biasa. Kalau kita kebayang di zaman Nabi Muhammad SAW, para sahabat ya tidak diizinkan untuk menunjukkan ibadah mereka di depan orang-orang musyrikin di zaman itu. Ternyata hal semacam itu bisa terjadi di zaman ini, yang katanya zaman kebebasan, mau pakai baju apa aja terserah, mau berhubungan bagaimanapun terserah, mau melakukan apapun terserah. Tetapi di zaman semacam ini tetap ada orang-orang yang menekan, yang menghalangi kita dalam urusan pribadi, padahal urusannya urusan sholat. Gak mengganggu mereka, gak minta apa-apa dari mereka, gak keluar rumah untuk melakukan sholat berjamaah di masjid, bisa di rumahnya. Tapi kadang-kadang tantangannya dari orang terdekat tersebut. Di sini kita mempertaruhkan, mau tetap bekerja pada orang ini atau meninggalkan sholat. Ini tantangan. Betul, kita harus siap untuk mengorbankan segala sesuatu untuk Allah dan Rasulnya. Jadi tantangannya memang begitu, bukan berarti diperbolehkan untuk meninggalkan sholat. Tidak, tetap harus mengerjakan sholat. Sholat itu tidak bisa kompromi, nggak bisa alasan, wah kan saya nggak bisa melakukan sholat. Tidak, tetapi harus tetap dijaga. Menjaga kehormatan diri, apalagi seorang wanita yang sedang berada jauh dari keluarganya. Jaga dirinya, kehormatannya. Nabi SAW telah mengatakan, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha nudiya tadkhul al-jannah min ayyi abwabil jannati sya'at." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dalam suatu riwayat disebutkan, jika wanita bisa menjaga salat 5 waktunya, bisa menjaga daripada puasanya, dan dia taat kepada suaminya dan menjaga kehormatan dirinya, bahasanya kemaluannya atau kehormatan dirinya, maka dia akan dipanggil untuk masuk ke dalam surga dari pintu yang manapun yang dia mau. Berarti sudah istimewa sekali. Maka alhamdulillah dengan adanya majelis-majelis semacam ini, adanya siraman-siraman rohani, hubungan kita dengan Allah dan Rasul jangan sampai kita putus. Kita ambil pelajaran dari Al-Habib Mundir bin Fuad al-Musawar. Masya Allah, beliau ini sangat gemar dan sangat suka. Salah satu zikir beliau adalah memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan yang namanya zikir dan salawat ini adalah amal ibadah yang bisa dikerjakan dalam sehari-hari. Gak harus di atas sejadah, gak harus punya wudhu, nggak harus juga dalam
keadaan suci atau tidak, atau dalam keadaan haid ataupun suci, tidak harus. Dia bisa kapanpun dimanapun, kecuali di tempat-tempat yang terlarang, yang tempat toilet dan semacamnya, bukan dengan lisannya. Tapi bisa terus. Sedang masak, sholawat kepada Nabi, jalan. Sedang membersihkan tempat, sholawat kepada Nabi SAW, jalan. Zikir kepada Allah terus. La yazal lisanuka ratban min dzikrillah. Dan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketahuilah ketika kalian istiqomah di jalan Allah, tetap dalam amanat kalian, menjaga amanat kalian, tetap menjaga daripada norma-norma Islam kalian, kalian secara langsung atau tidak langsung sebagai da'iyatin ilallah, sebagai pendakwah. Ada nggak yang merasa dirinya pendakwah? Aduh, saya kan nggak pernah megang ceramah, saya nggak pernah megang mic. Dakwah itu nggak harus di atas dengan mic, nggak harus dengan mimbar, tapi dakwah bil hal itu juga ada. Perilaku kalian ketika mencontohkan tentang Islam, tentang amanat Islam, tentang ubudiyah kepada Allah, hubungan seorang hamba dengan Allah, itu semua akan dilihat oleh mereka. Maka itu niatkan kalian ketika bekerja di situ, di tempat-tempat seperti itu, niatkan untuk berdakwah kepada Allah SWT, mengajak orang lain kepada agama Allah. Kenapa? Karena kita meyakini semua keberuntungan dunia dan akhirat ada pada jalan ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita beriman kepada Rasulullah SAW. Jadi kalaupun dia punya dunia seisinya, dan nggak ada yang punya dunia seisinya. Kalaupun bilang punya dunia seisinya, tapi dia tidak beriman kepada Allah, kira-kira rugi atau untung? Rugi atau untung? Sangat rugi. Secara pikir saja, dia punya apa? Dia punya satu Hongkong milik dia. Emang ada yang punya begitu? Gak ada. Sekaya-kayanya orang gak punya satu negara. Dia cuma jadi pemimpin saja, kepunyaan, kepemilikan tidak. Anggap dia punya. Jangankan satu Hongkong, ambillah Asia Tenggara semuanya. Terus, apakah dengan itu dia bisa membayar kepada malakul maut untuk mengatakan, malakul maut, jangan saya diambil ya, ambil yang lain yang miskin-miskin. Saya orang kaya, kamu saya bayar. Saya biar umurnya 300 tahun. Ada yang bisa? Untuk dirinya sendiri nggak bisa. Kekayaan yang dia punya nggak bisa menentang hal tersebut. Jangan jauh-jauh dari kematian. Sakit pun dia nggak bisa. Bisa nggak bayar? Saya karena saya udah kaya, saya bayar. Nih, saya nggak sakit selama 30 tahun. Bisa begitu? Nggak bisa. Bukan milik dia. Sakit dia nggak bisa pegang. Kematian dia nggak bisa pegang. Sumpah gundah semuanya dia nggak bisa pegang. Ketenangan jiwa dia tidak bisa pegang. Semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Hakikat daripada kebesaran Allah itu terlihat sebenarnya bagi orang yang mau lihat. Allah yang maha kaya hakikat, bukan suatu omongan. Karena semua orang ini dia punya apapun, dia nggak punya apa-apa. Nggak bisa berbuat apa-apa dengan kekayaannya, dengan hartanya. Tetapi kita ini sebagai muslimin, sebagai muslimah, beriman bahwa nanti akan ada hari setelah hari ini. Allah menjanjikan kepada kita surga yang besar, yang indah, yang selama-lamanya. Kira-kira tinggal di surga berapa tahun? Pernah kebayang gak artinya selamanya itu gimana? Subhanallah, selamanya. Berapa itu? Kira-kira kepemilikan seseorang di surga itu berapa hektar dia punya? Biar tahu ya, sekedar informasi dari Nabi Muhammad SAW, bukan dari saya. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari bahwa orang yang paling terakhir masuk ke dalam surga, orang yang paling terakhir, berarti level keberapa nih orang? Paling terakhir. Udah habis. Dia penentu. Kalau dia udah masuk surga, selesai. Ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi yang akan masuk surga.
Di dalam riwayat Sahih Bukhari disebutkan ketika dikeluarkan orang ini dari neraka, karena paling terakhir masuk surga, ya paling terakhir keluar dari neraka, keluar gosong segosong-gosongnya, dan nggak kelihatan mukanya, dicelupkan dalam nahrul hayah, sungai kehidupan, berubah lagi, balik lagi tubuhnya sehat walafiat. Lalu bukannya langsung, oh silahkan masuk surga dah. Enggak. Allah Subhanahu wa taala menampakkan rahmatnya, menampakkan kasih sayangnya kepada hambanya, padahal kasus paling berat, paling terakhir. Apa kata Allah? Allah katakan, salma badalah. Coba minta apa yang kau mau. Loh, ini orang emang keluar dari mana? Keluar dari mana? Harusnya kan udah keluar, udah untung keluar neraka, masuk surga sana, gak usah banyak ngomong, kan begitu. Ini enggak, karena sudah beres, sudah selesai. Kata Allah Subhanahu wa taala, minta apa yang kau mau. Itu hamba Allah kaget dengan pertanyaan itu. Ya Allah, saya lagi diledek, kok bisa diberi tawaran? Penawaran buat apa ya Allah? Saya ini udah untung keluar dari neraka, mau masuk surga. Kata Allah, minta apa yang kau mau, silahkan. Maka dia terlintas di benaknya, di dunia ini enak apa ya? Ada rumah, gak bayar kontrakan, ya, ada apa namanya tempat tinggal yang enak, ada keluarga, ada makanan yang ada. Udah minta dia apa yang dia mau. Sudah, kata Allah SWT, itu semua yang kau minta. Iya, kata Allah SWT, semua yang kau minta aku berikan. Dan engkau memiliki kekayaan atau kepemilikan 10 kali kekayaan dunia. Kebayang nggak 10 kali kekayaan dunia? Di dunia semua nih, yang semua orang berebut nih, dia 10 kali lipat milik pribadi satu orang. Rumahnya, tempatnya, fasilitasnya sudah lengkap untuk satu orang dia saja. Ini orang terakhir. Bagaimana dengan orang di level-level lebih tinggi? Bagaimana dengan yang masuk ke dalam surga tanpa dihisab? Jangan tanya. Kenapa? Karena Allah yang Maha tahu seberapa besar yang Allah akan berikan kepada mereka. Mungkin sebagian mengatakan, kebanyakan kayak gitu, gede banget. Ya, coba aja lihat alam semesta. Dunia ini, bumi ini, kalau diantara daripada alam semesta ini seberapanya? Kayak titik di atas suatu lautan. Titik dunia ini semua kayak titik. Maka satu orang dikasih sama Allah seperti 10 kali dunia, itu kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selamanya akan diberikan oleh Allah. Kita sudah tahu tujuan kita. Dan kita sudah tahu modal utama untuk masuk ke dalam surga tersebut, seperti yang Allah sudah janjikan, adalah beriman kepada Allah. La ilaha illallah Muhammadun. Alhamdulillah, tiket sudah di tangan. Tapi jangan dirusak. Paham di sini? Bukannya sombong. Jangan bilang, saya sudah Islam, tenang aja, saya bakal masuk surga. Kalian neraka, silahkan kau ngampus, begitu. Jangan. Memang tiket ada di tangan kalian, tetapi tugas kalian menjaga dan merawat tiket tersebut. Iman yang ada dalam hati perlu perawatan, bagaikan pohon yang sedang ditanam. Kalau dibiarin begitu saja, apa yang terjadi di pohon tersebut? Gersam, mati, bisa-bisa hilang. Begitu juga iman yang ada di dalam hati kita. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran perumpamaan kalimat tauhid, atau ditafsirkan daripada Al-Quran tersebut, mathalu kalimatin tayyibatin kasyajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama'. Allah perumpamakan kalimat thayyibah. Banyak ahli tafsir menafsirkannya kalimat la ilaha itu bagaikan pohon yang akarnya ada di hati kita. Perlu siramannya dengan jaga sholat, siramannya dengan bertakwa kepada Allah, siramannya dengan jujur, siramannya dengan amanat, siramannya dengan hadir majelis ilmu, majelis zikir. Kita disirami tuh hati kita, dibuka hati kita, diberikan pencerahan pada hati kita, sehingga kita kuat menjalankan daripada tantangan-tantangan kehidupan dunia. Ya,
Tantangan kehidupan dunia itu semua sampai. Ya tadi langsung pengen sedikit. Masya Allah, tantangan saya begini, Bib, saya begini, Bib. Saya yakin setiap orang kalau ditanya mau siapapun dia pasti punya banyak tantangan hidup. Karena memang siklus hidup memang begitu, settingan hidup tuh begitu. Jadi yang kalian cari daripada kebahagiaan yang terus menerus dan kekal itu nggak ada di dunia, nggak ada. Jangan salah, mau terkenal kayak artis, mau jadi kayak ulama, habib atau siapa atau kiai, atau mau jadi orang pegawai atau bekerja, semua akan mengalami daripada kesulitan dan tantangan hidup. Mau tidak mau. Mau dia muslim, mau dia non muslim, mau dia miskin, mau dia kaya, semuanya mengalami tantangan hidup. Nggak ada yang hidupnya 1 tahun seneng terus, nggak ada dan nggak bakalan ada. Subhanallah. Jadi apa yang kalian cari? Carilah kebahagiaan yang hakiki. Apa yang kebahagiaan yang hakiki? Yaitu apa? Yaitu kita berkumpul di surganya Allah Subhanahu. Caranya bagaimana? Caranya dengan menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Kalau salah istighfar, kalau salah bertaubat. Jangan kalau bersalah atau berbuat dosa dilanjut, jangan, stop, berhenti dari perbuatan dosa dan beristighfar, bertaubat, kembali kepada Allah, lanjutkan jalan. Begitu terus. Sampai kapan? Sampai ajal menjemput dalam keadaan beriman la ilaha illallah. Ini udah berapa menit nih? Oh, ntar dulu Habib Mustafa disuruh lagi omongannya. Kalau kelamaan saya nanti pada bosan. Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Ya, kita sangat bahagia. Kita datang ke sini melihat daripada apa yang antum sekalian kerjakan. Yang penting pesan-pesannya, teruslah menimba ilmu, teruslah mendapatkan keberkahan. Bolehlah kalau yang tadi ada yang iklanin tentang produknya, apa-apa, boleh, aman. Saya juga punya produk, kita iklanin juga boleh. Tapi bukan dunia, bukan. Saya cuma pengen ngasih tahu, karena jarak kalian jauh, barangkali ada yang ingin menuntut ilmu, belajar ilmu-ilmu agama, tapi tidak memungkinkan secara offline, secara langsung dengan guru, bisa melalui dari online. Dari online bisa, silahkan. Kalau yang mau, ada YouTube-nya saya, ada YouTube, bisa diikuti. Di situ ada kajian-kajian yang insya Allah sudah tertata dan bisa buat bekal hidup insya Allah. Ya, ilmu dasar fikih ada, ilmu tasawuf ada, dan yang lagi launching dan sekarang berjalan yaitu kajian kitab Ihya Ulumuddin yang menceritakan tentang tahapan-tahapan paling penting yang akan kita alami, yaitu dari semenjak kematian sampai masuk ke dalam surga atau neraka. Itu disebutkan dan dinukil dari kitab Ihya Ulumuddin. Silahkan untuk disimak. Kenapa? Karena di dalamnya akan ada hal-hal yang sangat luar biasa. Cerita tentang sesuatu bukan dongeng, tetapi kenyataan yang akan kita alami. Enak gak kalau tahu masa depan? Tahu masa depan gak? Di situ ada masa depan yang akan kita alami. Nah, di situ. Biar kita tahu cara menjalankannya, bagaimana kita jalan, bagaimana kita mempersiapkan diri. Jangan sampai udah nyampe sana baru sadar, loh, saya di sini, saya belum siap, saya pengen balik lagi. Bisa nggak balik lagi? Nggak bisa balik lagi. Kalau ke Indonesia, ke Hong Kong terus pengen balik lagi ke Indonesia masih bisa. Ya, tapi kalau udah keluar ke alam lain mau balik lagi bisa? Mendingan tahu dulu. Ada sebagian orang enggak, saya nggak mau tahu. Nanti kalau tahu saya ngeri. Terus maunya tahunya kapan? Pas sudah kejadian. Percuma, mendingan tahu sekarang. Jadi ngeri, ya nggak apa-apa. Namanya juga di dunia, biar ngeri-ngeri dikit nggak apa-apa. Biar ada rasa takut, biar ada rem, biar ada sesuatu yang menjaga kita dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi kita semua, menguatkan iman dan Islam kita semua.
Allah jadikan kita semua orang-orang yang dekat dengan Nabi Muhammad, mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad, mendapatkan kedekatan dengan Nabi Muhammad. Ya akramal akramin wa arhamar rahimin. Ya Allah, pandang kepada kami semua dengan pandangan rahmat-Mu ya Allah. Ampunkan semua dosa-dosa kami ya Allah. Perbaiki keadaan kami ya Allah. Murahkan rezeki kami ya Allah. Jaga keluarga kami yang di tanah air ya Allah. Jaga keluarga kami yang ada di tanah air ya Allah. Jadikan kami semua orang-orang yang dekat dengan Nabi Muhammad, bisa menjaga diri kami dan bisa melaksanakan takwa kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya akramal akramin. Kita doakan juga para pengurus Majelis Rasulullah Cabang Hongkong, mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, sehat walafiat kepada mereka semua. Allah kuatkan mereka dalam dakwah ilallah, dalam berkhidmah kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Juga para dewan guru dan juga yang lainnya semua Allah berikan panjang umur, sehat walafiat, keberkahan dunia, keberkahan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.